Di awal seperti biasa kita bahas pelaksanaan kelas dulu ya. Rencananya sih kalau Anda yang sudah pernah ketemu dengan saya di statika yang lalu masih sama ya polanya. Jadi kuliah hari ini Kamis jam 7 sampai 10. Ada waktu tutorial hari Rabu jam 4 sore itu dengan asisten ya. Silahkan sebenarnya boleh bahas apa saja. Tapi kalau mingguan itu biasanya ada PR, jadi kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan ke asisten pada saat tutorial. Itu waktu yang disediakan ya. Nah di luar itu terserah masing-masing, kalau Anda ingin ketemu dengan asisten ya kontak asistennya, atau kalau mau ketemu dengan saya bisa kontak saya, nanti kita atur waktunya, mungkin saya siapkan Zoom-nya begitu ya. Kalau di kelas sebelum masa pandemi ini, Anda boleh datang saja ke ruangan saya kalau ada masalah, ada yang kurang dimengerti dari PR atau apapun yang disampaikan di kuliah. Tapi karena sekarang kita nggak bisa ketemu langsung, ya Anda mungkin harus, kalau perlu ketemu dengan saya, mungkin harus janjian dulu. Ya. Nanti kita atur waktunya, ya kapan kosongnya lah, sore, malam juga nggak apa-apa, sepanjang bisa kita laksanakan. Ya. Ini feedback. Ya, ini beberapa feedback dari kuesioner statika yang lalu. Ini mungkin ada beberapa yang perlu kita bahas bersama ini. Anda punya sesuatu yang ingin disampaikan nggak? Dari kelas yang lalu apa yang mestinya kita perbaiki? Baik kelas yang saya maupun kalau ada yang dari kelas Bu Murti, terus sekarang ingin lebih baik di sini, ya mungkin bisa disampaikan. Silahkan, siapa yang mau bicara? Jam 7 belum ada yang bangun. Kalau belum ada, saya coba lihat beberapa di antara ini aja ya, komen kuesioner. Semakin ditingkatkan, tapi nggak disebutkan ditingkatkannya apa ya. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan di semester ini. SKS-nya kurang. SKS-nya kurang ini maksudnya gimana nih? Terlalu berat menurut Anda? Ya, ini saya nggak tahu siapa yang ngomong karena ini kan anonimus ya. Jadi hanya pesan-pesannya yang disampaikan ke saya. Tapi SKS kita ya maksimum 3. Kuliahnya 3 jam, ujiannya 3 jam, dan artinya pekerjaan di rumahnya 2 kali itu ya. Jadi PR itu diharapkan maksimum 6 jam Anda beres lah gitu ya. Dan rasanya sih kalau PR ya nggak sampai 6 jam begitu. Dan boleh bertiga ya, kalau bertiga berarti bisa 18 jam. Harusnya sih masih cukup ya. Namun kalau ada yang merasa kekurangan, ya mungkin dimanfaatkan aja waktu luarnya, bisa ditanyakan ke kurang itu mungkin ya, karena Anda nggak ngomong ini. Mungkin pemahamannya lebih lama begitu, atau lebih sulit mengerjakan problem-problemnya. Ini sama dengan kelas yang lalu. Kelas yang sekarang akan mirip dengan kelas yang lalu polanya. Ya, Anda akan saya jelaskan konsepnya di kelas. Ada problem yang memang harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan, saya nggak yakin memahami hanya dengan menonton saya bicara di sini saja. Nah, nanti setelah itu kalau ada masalah dalam pengerjaan itu bisa disampaikan di kelas berikutnya atau di antara perkuliahan dengan menghubungi saya. Tapi kalau tidak ada feedback selama itu dari Anda, ya saya anggap Anda sudah memahami materi kelas sebelumnya. Ya. Jadi kita jalan terus saja ini. 14 minggu ya seperti itu. Konsepnya di kelas Anda kerjakan, kemudian ada masalah tanyakan. Kalau ada pertanyaan saya akan bahas apapun masalahnya, karena kita memang perlu menuntaskan yang sebelumnya untuk maju terus ya, karena kuliah kita ini sekuensial, berurutan terus ya. Yang pertama diperlukan untuk yang kedua diperlukan untuk yang ketiga, dan seterusnya. Oke, terus pertahankan asistensi ya. Kalau untuk mekanika bahan masih saya siapkan tutorial, tapi di luar itu pun Anda boleh ya, boleh menghubungi asisten untuk
untuk menanyakan atau meminta kejelasan misalnya tentang segala sesuatu di kuliah ini. Kalau ada yang menolak, nanti beritahu saya bisa ganti asistennya. Ke saya juga boleh sebenarnya. Di luar kelas ini kalau Anda ingin penjelasan lebih lanjut, atau bukan lebih lanjut, mengulang apa yang sudah ada, kita bisa atur waktunya. Jadi kontak saja via Teams bisa, kalau Anda punya nomor WA saya bisa lewat WA juga nggak apa-apa. Waktunya kurang banyak. Kalau waktu yang disediakan, ini sama nih isinya. Waktu yang disediakan memang cuma ini, kuliah dan tutorial. Di luar itu kalau merasa kurang, Anda minta tambah aja sama saya. Bisa sekelas, gitu. Bisa sebagian dari Anda, bisa 1-2 orang juga tidak ada masalah. Ya. Kalau memang perlu waktu di luar kelas ini. Sudah, tidak ada saran. Nggak ada lagi. Pengamatan langsung terhadap struktur yang dilihat. Nah, ini memang kita suasananya tidak ketemu langsung ya, jadi tidak ada media yang bisa kita, karena apa yang kita bahas ini sebenarnya bangunan yang ada di sekitar kita saja, bisa bangunan yang ada di sekitar kita. Memang di papan tulis ataupun di soal bentuknya berupa garis-garis begitu, karena kita membahas struktur 2 dimensi. Namun ya akan saya ingatlah, mengingatkan terus bahwa yang kita bahas ini apa. Nanti di mekanika bahan mungkin lebih relevan ya daripada di statika yang kemarin. Jadi itu aplikasinya. Perlu ada kuis. Nah ini perlu ada kuis di tiap minggu. Ini nggak tahu berapa banyak yang menuliskan ini ya, tapi setidaknya ada yang menuliskan ini. Saya memang sejauh ini belum pernah mengadakan kuis. Tapi kalau memang mau kita adakan sih bisa saja ya. Hanya medianya harus siap ya. Media itu artinya di mana kita mengadakan kuisnya dan kesiapan koneksi Anda ya. Kelihatannya beberapa di antara Anda punya masalah koneksi. Jadi kalau saya bikin kuis 5 menit, koneksi nyambungnya aja sudah habis di situ ya. Nanti akan coba saya pikirkan. Karena ini mungkin juga untuk perbaikan tugas nih ya. Ini kalau ini feedback dari saya. Jadi yang tertulis kuesioner yang berupa permintaan hanya itu, yang lainnya sih bilang tidak ada saran, sudah cukup baik. Pertahankan, perbaiki. Ya perbaiki terus, continuous improvement. Oke, ya. Itu saja yang dari kuesioner. Nah, dari saya sendiri di statika yang lalu saya lihat ini ketimpangan jauh sekali dari hasil PR dengan hasil ujian. Saya nggak tahu problemnya di mana, mungkin Anda yang harus menyampaikan ke saya. PR itu bagus-bagus ya, rata-ratanya itu hampir 90 nilainya. Semua gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang di PR-nya itu selalu di atas 90, tapi di ujian nggak pernah sampai 40 ya. Apa nih masalahnya? Apa karena bertiga terus yang di ujian tidak bisa ini sebenarnya nggak ikut atau bagaimana? Kalau itu masalahnya mungkin kita harus cabut itu yang 3 itu ya. Saya memang mengharapkan PR itu sebagai tempat Anda melaksanakan apa yang sudah disampaikan di kelas ya. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan gitu ya. Tanya ke asisten, tanya ke dosen, tanya ke teman boleh, tapi mengerjakannya sendiri ya. Kalau sendirian gitu ya. Jadi Anda setidaknya pernah mengerjakan problem-problem ini. Dan dengan cara ujian yang online begini kan Anda buka resource ya. Boleh lihat apa saja, begitu Anda lihat apa yang sudah pernah Anda kerjakan, mudah-mudahan harapan saya itu lebih mudah memahaminya daripada waktu bikin PR hanya ikut teman sekelompok begitu. Dengan lihat sendiri, oh ya kira-kira mengerti, tapi pas mengerjakan jadi nggak ingat lagi kemarin mengerjakannya pakai gimana ya, bukan saya sendiri yang menulis dan sebagainya. Gimana ini? Ini saya perlu komen Anda nih. Kita mau cabut aja yang bertiga itu. Ya asistennya nambah kerjaan dikit lah, meriksa 3 kali lipat.
Ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Terus bagaimana? Baiknya bagaimana? Ada gunanya nggak sih PR bersama-sama? Memang bersama atau kalau ada 5 soal, 1 orang 2 soal, 1 orang 2 soal, 1 lagi 1 soal, begitu aja? Gimana cara Anda mengerjakannya? Biasanya kalau saya ngebahas bareng-bareng gitu, Pak. Terus yang nulis 1 orang semua? Semua. Jadi disuruh dicoba dulu, nanti yang paling kayak paling mendekati gitu di ini. Kok mendekati sih? Yang paling benar aja kali ya? Ya yang paling benar, Pak. Ya itu idealnya ya. Suasananya kita memang tidak mungkin kalau Anda tidak di kota yang sama atau bagaimana nggak bisa membahas tatap muka begitu ya, sehingga bisa melihat temannya mengerjakan gitu. Itu pun mungkin sudah lebih baik sebenarnya. Kalau bertiga yang mengerjakan 1 orang tapi yang 2 lainnya mengiringi itu mendampingi, mungkin akan jauh lebih baik memang. Tapi ya ini dalam kondisi yang terbatas ini harapannya sih seperti itu gitu. Cuma ya sekarang diingatkan saja karena sudah ada hasilnya. Kalau di awal semester yang lalu belum ada hasilnya. Kelihatannya ada beberapa orang yang tidak, beberapa itu banyak tapi ya, nggak sampai 10 sih mungkin, tapi banyak, mungkin 7-8 mahasiswa yang sepertinya tidak mendapatkan apa-apa meskipun nilai PR-nya bagus begitu ya. Jadi di depan saya coba lagi masih seperti itu. Kalau tidak mungkin kita harus gunakan metode lain ya. Tadi yang kuis tadi juga menarik karena dulu pernah saya kerjakan, PR itu tidak pernah dikumpul gitu. PR diberikan tetap, Anda kerjakan sendiri, tidak usah dikumpul, mau sendiri, mau bersama-sama, mau berlima, mau bersekelas sekaligus juga terserah. Lalu dinilainya dengan kuis di pagi hari ininya gitu ya. Saya berikan salah satu soal PR itu, Anda kerjakan di kelas dalam waktu 5-10 menit. Mungkin itu bisa kita kerjakan kalau di mekanika bahan ini karena ininya lebih pendek-pendek ya problemnya ya. Jadi mungkin nanti kalau mau uji coba ada beberapa PR yang tidak perlu dikumpulkan, Anda terserah mau kerjasamanya mau bertiga, berempat, berlima, ber50 seluruh peserta kelas ini juga boleh. Nanti evaluasi PR-nya lewat kuis di pagi hari sebelum kuliah dimulai ya. Itu mungkin salah satu yang mungkin ya. Mungkin 1-2 akan saya buat individual ya. Rule-nya sih sama ya. Tanya boleh, diskusi boleh, tapi kalau individual yang mengerjakannya harus masing-masing. Menyalin kalau ditemukan akan dihapus semua yang nilainya, yang baik yang menyalin maupun disalin itu sama untuk PR maupun ujian. Itu yang dari semester lalu yang saya ingat ya. Kalau Anda masih ada yang lain bisa disampaikan. Kalau enggak kita masuk ke kelas ini mekanika bahan ya.